satu ring PBI, satu ring ion RMB. Kenapa? Ini identitas ternakan saya, dan untuk PBI-nya karena saya ikut komunitas pelestari burung Indonesia. Halo teman-teman kicomania, ketemu lagi dengan Yoni, pemilik kandang pesugihan ion RMB. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang ruatan anakan murai batu. Apa yang dimaksud ruatan? Ruatan di sini adalah bagaimana cara kita merawat anakan murai batu dari mulai kecil sampai dia tumbuh dewasa dengan benar. Simak terus ya teman-teman, yuk ikutin. Hari ini saya akan panen anakan murai batu yang ada di penangkaran kandang pesugihan ion RMB. Tapi sebelum itu kawan-kawan, saya akan informasi kepada teman-teman hal biasa apa aja yang saya mau persiapkan untuk memanen anakan murai batu tersebut. Yang pertama, biasa saya memanen anakan murai batu tersebut pagi hari atau sore hari. Kenapa hal itu saya lakukan? Karena di saat pagi atau sore hari, indukan tidak akan merasa terganggu. Dia tidak akan merasa terancam bahwa di situ anakannya kita ambil. Dan indukan tetap akan mau produksi di saat anakan sudah kita ambil. Dia tidak akan stres. Hal yang kedua, saya persiapkan kandang inkubatornya. Tempat saya dari glodok, saya pindah ke inkubator tersebut. Di situ saya kasih 2 bolam, di mana suhu di dalam kandang inkubator tersebut minimal harus 30 sampai maksimal 31 derajat Celcius, supaya burung anakan murai batu tersebut terbiasa sesuai dengan kondisi yang tadinya dia diglodok. Ketiga, saya siapkan menu untuk melolo anakan murai batu tersebut, karena setelah saya panen setengah jam kemudian baru saya melakukan lolo untuk keanakan, jadi pengganti daripada indukannya. Dan hal yang keempat itu saya seling, jadi bukan hanya pur loloan yang saya kasih, tapi saya kasih EF juga di antara jangkrik, cacing, dan groto. Itu tadi hal yang biasa saya lakukan. Setelah ini saya akan kasih tahu cara memanen yang biasa saya lakukan di kandang pesugihan RMB. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Nah, ini kandang nomor 2 yang akan kita panen anakan murai batunya. Kita bisa lihat di situ Betty sendirian. Kenapa ini teman-teman? Nah, ini memang jantannya saya ambil karena jantannya punya sifat nakal. Yang saya maksud nakal adalah si jantan di saat anakan itu tadi menetas, dia akan membuang anakan tersebut. Jadi dari situlah saya punya inisiatif si jantan itu saya jodohkan dengan Betty yang lain. Jadi di sini saya punya keuntungan. Kenapa? Karena si jantannya bisa saya bikin sistem poligami dengan Betty yang berbeda. Untuk mengetahui bagaimana sistem penjodohan poligami saya, nanti simak video berikutnya. Oke, kita akan panen sekarang. Perawat saya sudah masuk ke dalam kandang. Dia akan mengambil anakan murai batu. Kelihatan si Betty agak mengamuk, teman-teman. Anakannya diambil.
Panen berapa lu? Loro, Bos. Sip. 2 ekor, lumayan. Saldo ATM. Lah, nih teman-teman, kita panen 2 ekor untuk anakan murai batu. Ini pesugihan saya teman-teman. Dari anakan murai batu ini, saya akan dapat duit. Ini saldo ATM saya. Sebelum masuk ke kandang inkubator, untuk tahap selanjutnya, kita akan pasang ring dulu. Ring ini adalah identitas peternakan Yon RMB. Ya. Halo. Prediksimu iki lanang apa wedok? Sing di lanang di wedok iki. Lanang wedok. Karo teko ndi kowe iki lanang di wedok? Kok ulune warna hijau gitu ireng terang sirat keplau. Oh, terus selain itu Besar. terus apa gede manuk selain apa meneng? Nah, iki nek salah prediksi tak foto gaji lho kowe ya. Saya ada 2 ring, 1 ring PBI, 1 ring Yon RMB. Kenapa? Ini identitas ternakan saya, dan untuk PBI-nya karena saya ikut komunitas pelestari burung Indonesia. Kita bisa lihat, kita masukkan 3 jari dulu, lalu kita sambil putar-putar ke belakang untuk jari yang belakang ini supaya bisa masuk sekalian. Nah, udah kan? Tinggal 1 lagi. Ring ini perlu teman-teman. Kenapa? Karena ini identitas teman-teman. Jadi apabila suatu saat ada peternak atau penghobi burung kicomania, karena burung kualitas kita bagus, kita akan mudah dicari, kita akan mudah ditemukan, karena dari ring ini itu ada identitas kita untuk nomor telepon ya yang bisa dihubungin. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti beli anakan dari peternak, misalkan takut keliru, beli jantan keliru dengan beti, pasti akan ada garansi untuk ditukar dengan yang jantan ya. Nah, ring kedua sudah masuk. Oke, setelah ini kita bawa langsung ke inkubator pembesarannya. Ikuti terus ya. Berikut menu-menu makanan yang biasa saya kasih untuk anakan murai batu. Ada cacing, ada kroto, ada pur loloan, ada jangkrik. Pertama saya akan melolongkan pur supaya dia mengenal rasa pur itu seperti apa. Jadi untuk kedepannya, di saat dia sudah dewasa, dia sudah terbiasa makan pur. Saya ambil untuk pertama pur loloan yang akan saya kenalkan ke anakan murai batu. Saya meloloh menggunakan sumpit karena posisi anakan sudah menginjak dewasa. Saya biasanya ambil antara 2 biji sampai 3 biji. Nah, di sini saat kita lolokan ke anakan, proses ini akan berlangsung sampai dia dewasa, sampai benar-benar dia sudah belajar makan sendiri, mandiri. Jadi bisa diloloh, itu akan terus saya lakukan. Dan teman-teman, untuk waktu pelolohan ini biasanya saya setengah jam sekali. Itu saya loloh sampai jam 9 malam. Setelah itu baru jam 5 atau jam 6 pagi saya loloh lagi, setiap setengah jam lagi sampai malam, ketemu malam. Dengan
menu yang saya berikan ini, saya berharap anakan murai ini bisa cepat besar karena asupan dari mulai kalsium, karbohidrat, proteinnya lengkap. Teman-teman jangan lupa untuk pemberian jangkrik dan kroto itu teman-teman usahakan berikan bubuk kalsium. Kenapa? Bubuk kalsium ini berfungsi supaya anakan murai nanti tidak ada kendala. Contoh seperti lumpuh, dia nggak bisa nangkring. Nah ini biasanya terjadi karena anakan burung tersebut kekurangan kalsium. Jadi usahakan kroto atau jangkrik itu ditaburi dengan bubuk kalsium. Di kandang pesugihan Yon RMB, saya mempunyai dua cara untuk penetasan telur burung murai batu. Yang pertama dengan cara penetasan langsung dengan pengemeraman indukannya. Jadi si Betty mengerami telurnya. Yang kedua saya menggunakan inkubator di sini. Inkubator ini saya pergunakan di saat si Betty itu nakal. Tadi ada istilah si jantan nakal dan sekarang Betty-nya yang ganti nakal. Yang dimaksud nakal di sini, Betty tidak mau mengenggami telur tersebut atau biasanya Betty tersebut memakan telur tersebut. Jadi antisipasi saya menyediakan inkubator. Ini fungsinya untuk mengganti pengengkeraman daripada si indukan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk inkubator yang seperti ini yang saya biasa gunakan. Jadi saya pakai ini sebagai pengganti teman-teman. Nah di sini pasti teman-teman yang belum pernah menggunakan inkubator atau sudah, suhu berapa yang harus kita setel supaya telur itu bisa berhasil menetas sama dengan ya seperti diangrem sama indukannya. Suhu yang biasa saya pakai 37,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapannya sendiri itu saya biasanya di atas 60%. Ya, jadi kalau kita buka seperti ini kelembapannya akan terus turun. Makanya biasanya kita cek cuma sebentar, setelah itu kita tutup lagi. Jadi ini alternatif saya supaya telur yang tadinya tidak dianggami sama betinanya, dia saya ganti dengan sistem inkubator. Itu tadi cara alternatif yang saya gunakan, jadi saya nggak akan kebingungan di saat si Betty tidak mau mengenggerami telur tersebut. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Apabila video ini bisa bermanfaat buat teman-teman bisa bantu share ke teman-teman Kicomania yang lain, supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk penangkarannya. Simak terus video-video saya yang akan membahas tentang penangkaran burung murai batu. Jangan lupa ikuti terus ya teman-teman. Salam Kicomania. Terima kasih.